Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Anak-anakku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar pelajaran Al-Quran Hadis kelas 12 pada bab kelima pertemuan yang pertama dengan tema mendakwahkan keramahan Islam. Baik anak-anakku sekalian, kita baca tujuan pembelajaran kita pada bab ini. Jadi setelah pembahasan bab ini, diharapkan siswa mampu yang pertama menganalisis ayat dan hadis tentang dakwah dengan tepat, kemudian menyajikan hasil analisis melalui berbagai media. Anak-anakku sekalian, setelah tujuan pembelajaran, mari kita baca peta kompetensinya. Yang pertama, membaca, menulis, menghafal, kemudian menerjemahkan, memahami kandungan ayat, kemudian menganalisis, mengevaluasi, kontekstualisasi, dan yang terakhir adalah mengamalkan pesan ayat. Apa saja ayatnya? Di sini ada Al-Quran surat An-Nahl ayat 125, Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Kemudian ada Al-Quran surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96 dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Kita langsung menuju ke surat An-Nahl, Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Kalian bisa simak bacaan Al-Qurannya dengan baik, kemudian nanti di rumah kalian bisa tirukan dan kalian bisa hafalkan ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita baca terjemah dari surat An-Nahl ayat 125. Dan serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara lebih baik. Sungguh Tuhanmu, Dia maha mengetahui orang yang tersesat dari jalannya, dan Dia maha mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Baik anak-anakku sekalian, sekarang mari kita sama-sama membaca kosakata. Kalian dengarkan dengan baik kosakata yang saya bacakan. Kemudian kalian bisa tirukan cara membacanya dan kosakata ini kemudian kalian hafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u
Ud'u. Ud'u artinya serulah. Ud'u. Ud'u artinya serulah. Wal mau'izah. Wal mau'izah. Wal mau'izah artinya dan nasihat. Wajadilhum. Wajadilhum. Wajadilhum dan debatlah mereka. Dhalla. Dhalla. Dhalla artinya tersesat. Ud'u. 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 Wal mau'izah. Wal mau'izah. Wal mau'izah. Wajadilhum. 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 Dhalla. 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 Baik anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama simak penjelasan dari ayat yang sudah kita baca. Jadi anak-anakku sekalian, ayat ini menunjukkan kewajiban untuk berdakwah, menyampaikan ajaran Islam. Kata perintah di awal ayat menegaskan akan kewajiban ini. Ud'u. Namun demikian, kewajiban tersebut sekedar dengan kemampuan setiap muslim, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Penjelasan ayat selanjutnya. Jadi ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan alternatif atau metode lain dalam melaksanakan tugas dakwah. Apa metode tersebut? Metode tersebut adalah al-hikmah, artinya kebijaksanaan. Al-mau'izah al-hasanah, artinya nasihat yang baik. Dan al-mujadalah atau perdebatan. Sekarang kita baca, kita simak bagaimana pendapat para ulama. Menurut Imam Asy-Syaukani, apa yang dimaksud dengan hikmah? Hikmah adalah ucapan-ucapan yang tepat dan benar, atau menurut suatu penafsiran, argumen-argumen yang kuat dan meyakinkan. Sedangkan mau'izah hasanah adalah ucapan yang berisi nasihat-nasihat yang baik, di mana ia dapat bermanfaat bagi orang-orang yang mendengarkannya. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita lihat bagaimana pendapat Sayyid Qutb. Menurut Sayyid Qutb, dakwah dengan metode hikmah akan terwujud apabila 3 faktor ini diperhatikan. Apa faktor-faktor tersebut? Yang pertama adalah keadaan dan situasi orang-orang yang didakwahi. Kemudian kadar atau ukuran materi dakwah yang disampaikan. Artinya metode hikmah ini menyesuaikan dengan orang-orang yang kita dakwahi. Jadi jangan membawa materi-materi dakwah yang terlalu berat sehingga tidak sampai kepada hati para pendengarnya. Dan yang terakhir adalah penggunaan metode dakwah yang variatif. Artinya metode hikmah ini bisa digunakan secara variatif. Variatif itu bervariasi, tidak satu metode saja. Jadi orang-orang yang mendengarkan dakwah kita merasa tidak bosan dengan dakwah kita yang monoton misalnya. Tapi gunakanlah metode-metode yang mengena ke dalam hati para pendengarnya dengan banyak alternatif-alternatif dakwah. Bisa di situ dimasukkan cerita-cerita para ulama, bisa di situ dimasukkan cerita-cerita yang dapat membuat hati kita ini tersentuh dengan cerita tersebut. Baik, selanjutnya pendapat yang lain adalah metode mau'izah. Artinya metode mau'izah hasanah ini apa saja yang perlu diperhatikan dalam penggunaan metode mau'izah hasanah. Nah, faktor-faktor berikut bisa menjadi
penentu, artinya faktor-faktor ini dapat diperhatikan dalam metode dakwah dengan mau'izah hasanah. Yang pertama adalah tutur kata yang lembut sehingga akan terasa di hati para pendengarnya. Kemudian tidak menyebut-nyebut kesalahan orang yang didakwahi. Dan yang ketiga adalah menghindari sikap yang kasar. Baik, anak-anakku sekalian, demikian apa yang dapat kita simak dari pertemuan pertama ini di bab 5 tentang berdakwah. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di bab 5 pada pertemuan yang kedua. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbuhu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.